Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ruang Podcast, Ruang Kita Bercerita. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu tamu spesial, yaitu Bang Jufrianto, selaku salah satu pemateri di kegiatan MPLS SMK Negeri 1 Penanggalan. Nah, untuk sebelum masuk ke perbincangan kita, Abang boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menceritakan pengalaman Abang sebagai alumni di SMK Negeri 1 Penanggalan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk dua host yang cakep-cakep. Jadi hari ini di sesi podcast ini, pengalaman Abang sebagai alumni SMK Negeri 1 Penanggalan banyak sebenarnya kalau diceritain. Mulai dari yang yang kena jemur juga pernah itu. Dulu pernah dijemur sama almarhum Pak Abdul Somad. Tapi itu merupakan bumbu-bumbu yang ada di sekolah ya. Tapi di SMK ini menarik, adik-adik. Jadi SMK ini kenapa menarik? Yang pertama, zaman Abang itu, Abang merupakan alumni kedua di Teknik Komputer Jaringan. Tahun 2013. 2013. Di tahun itu kami ada 2 kelas, TKJ 1 dan TKJ 2. Jadi pengalaman paling menarik menurut Abang pertama itu, Abang kalau nggak di SMK, Abang pasti nggak pernah gimana sih main komputer. Iya. Apalagi Iya. jurusannya TKJ ya. Iya betul. Karena pada saat itu di tahun itu komputer juga masih terbatas, akses internet juga masih terbatas, apa-apa semua terbatas. Makanya di zaman Abang itu komputer paling baik itu Pentium 4. Mungkin kalian nggak tahu itu. Nggak tahu itu. Nah, di situ dia menariknya. Kenapa? Karena kalau Abang nggak masuk di SMK, mungkin Abang nggak pernah mengetahui gimana sebenarnya komputer itu. Itulah sekilas dari Abang. Baik, untuk pertanyaan pertama, kami ingin bertanya, saat Abang masih menjadi siswa SMK, apa pengalaman pertama yang membuat Abang tersadar bahwa personal branding itu sangat penting? Oh ya, jadi begini, di tahun Abang, pada saat itu editing itu masih barang mahal ya. Mengedit itu masih barang mahal. Kayak pemakaian software Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW. Itu menjadi barang yang cukup mahal dan sulit. Gimana sih? Nah, itu motivasi Abang sebenarnya untuk masuk di sekolah SMK ngambil jurusan TKJ, kan kayak gitu. Jadi untuk selanjutnya ketika Abang masuk TKJ, Abang akhirnya tahu pemakaian aplikasi Photoshop. Kenapa Abang sangat tertarik dengan Photoshop? Karena dulu waktu di zaman Abang itu, Abang berpikir gimana sih caranya foto itu biar bisa ada apa namanya sayap gitu, sayap kayaknya keren ya, ada api-apinya gitu. Di zaman itu udah sangat keren itu. Zaman itu udah keren. Nah, terkait dengan personal branding jadi di situ tuh. Kayaknya aku di sini nih, duniaku kayaknya di sini. Makanya dari situ Abang tekuni belajar Photoshop, belajar CorelDRAW, belajar ngedit, dan Abang nyampaikan dengan diri Abang bahwasanya ketika Abang benar-benar mengetahui terkait dengan yang Abang pelajari Photoshop tadi, maka Abang bisa bisa menghidupi diri bahkan di situ gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebagai alumni nih, selama Abang bersekolah di SMK, kegiatan atau pengalaman apa aja yang Abang lakukan, sehingga Abang itu terkenal di kalangan teman-teman ataupun guru? Oh, terkenal ya. Kalau terkenal sebenarnya gini, kalau terkenalnya di zaman Abang dulu mungkin gini, itu tadi, di sekolah, di SMK ini, masih minim orang yang bisa ngedit. Dan itu motivasi Abang. Abang harus diketahui orang Mending edit. bisa ngedit. Oh iya. Bisa ngedit. Itu dulu bisa ngedit. Dan memang pada saat itu
orang belum ada, malah 1-2. Dan ini motivasi abang kenapa abang benar-benar mendalami mengedit tadi. Akhirnya abang di situ kenal, dan abang di tahun 2013 ada ngikuti lomba desain poster yang digelar sama BKKBN. Alhamdulillah kita juara 1 tingkat umum. Keren. Di pada saat itu, tapi yang menjadi terkesan tidak enak, kemarin itu janjikan juara 1 akan berangkat ke Banten, tapi sampai saat ini nggak ada itu pengalamannya. Dan dari itulah abang mulai dikenal dalam yang kayak gini, yang mungkin ya karena kemampuan itu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang, menurut Abang dalam dunia kerja yang lebih penting itu skill atau personal branding? Kalau menurut abang sih adanya personal branding karena skill ya, itu nggak bisa diubah. Karena biasanya orang, contoh nih, hari ini abang bisa desain, skill abang itu kan mendesain tuh ya, jadi memang abang harus benar-benar mempersiapkan skillnya, skill abang ketika memang udah bisa dijual atau mungkin kita publikasikan, nah itu menjadi personal branding bagi kita. Itu dia. Jadi mana yang lebih penting sebenarnya, ini kayak Harus berjalan bersamaan ya? betul, itu kayak koin. Hmm. Sama aja sebenarnya. Yang penting ketika kita udah mengetahui dan udah full dengan skill kita terkait, contoh kayak abang tadi desain, maka abang udah siap. Bahkan Peksiminas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional, Pekan Seni Mahasiswa Daerah tahun 2018, Sepulau Sumatera, abang juara 1 desain poster. Keren ya, juara 1 ya? Ya, dan itu Satu. ya juara 1 desain poster, dan akhirnya karena juara 1 berangkat ke Jogja mengikuti Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Terus nasional kan. Jadi situ kalah kayak. Itulah sekali. Jadi sebenarnya gini, nah mana yang lebih penting sebenarnya sama ya pentingnya. Tapi biasanya itu beriringan. Kalau kita skill udah punya, maka kita akan lebih pede. Kan berbicara personal branding kan jati diri. Kita pede nggak sih dengan desain-desain kita? Oke, itu. Oke, terakhir nih Bang. Sebagai alumni, apa pesan dan motivasi Abang untuk adik-adik MPLS untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja? Oh, itu tadi ya. Abang juga baru tahu kalau di SMK ini jurusannya namanya udah beda-beda. Iya. Kalau abang dulu kan TKJ, TKJ, APH, iya, TPHP dulu. TPHP, Iya. baru perkebunan, hortikultura, cuma ada itu 4. Oh, sekarang kayaknya udah beda-beda nama, tapi kayaknya sama aja sih kan substansinya. Jadi kalau pesan ya, Iya. Iya, kalau pesan sebenarnya gini aja. Yang pertama, jangan penjarakan diri kita bagi adik-adik karena udah masuk di SMK, apalagi di jurusan itu. Karena ketika kalian udah masuk di SMK dan udah memilih jurusan itu, maka kalian harus lebih bisa bersungguh-sungguh. Menekuni. Iya, memang harus ditekuni. Jangan separuh-separuh. Kan kayak gitu. Baru yang kedua, kenapa bilang jangan penjarakan? Karena siapapun berhak menjadi apapun. SMK itu nggak ada batasan. Kalau hari ini di TKJ, kalau mimpinya mungkin ke depan menjadi polisi, sah-sah aja. Karena ketika dia udah masuk polisi, dia akan ditengok lagi tuh. Itu tadi skill. Jadi contoh dia TKJ, terus dia mempunyai skill program. Ketika dia masuk polisi, maka dia ditempatkan sesuai itu. Begitu dia. Karena kayak abang di radio, Radio Republik Indonesia RRI. Di RRI itu kan orang berpikir kan penyiar. Enggak. Karena abang background ilmu komunikasi, karena masuknya jalur kuliah dan memang konsentrasinya jurnalistik, maka abang ditempatkan di bagian reporter jurnalistik. Artinya buat adik-adik saat ini yang mengikuti MPLS, ketika udah masuk SMK, maka belajarlah dengan baik. Karena untuk menentukan hidup itu tetap kembali ke mereka. Guru itu hanya membuat pola untuk mewarnai itu kembali ke diri mereka. Jadi adik-adik, maka kalau saat ini udah masuk ke TKJ atau jurusan lainnya, maka penuhilah diri dengan ilmu-ilmu. Ilmu bukan hanya di sekolah, tapi juga di luar sekolah. Karena untuk menentukan kalian itu atau adik-adik itu nanti
ilmunya itu bermanfaat atau tidak ketika udah di luar sekolah. Gitu ya. Baik, itu dia tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh Bang Supriyanto. Zufrianto. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi motivasi bagi seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Penanggalan. Nah, sekian dari kami saya Sri Zumaidah dan rekan saya Nurianti Caniago. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.